Ratu Joda, aku harap Rahim tidak menyulitkanmu. Sama sekali tidak, Ratu Salimah. Dia bahkan bersedia membagi mainannya denganku. Jika kau izinkan, bolehkah aku pamit dulu? Iya, kau telah mengurus Rahim ketika aku pergi. Terima kasih karena berada bersama Rahim. Sama-sama. Joda. Ada apa, Moti? Joda, aku mendengar teriakan Khaybar lagi. Kupikir dia disiksa sekarang. Apa? Disiksa lagi? Iya. Mau kemana kau, Joda? Aku harus mengakhiri ketidakadilan ini. Khaybar disiksa padahal Yang Mulia telah melarangnya. Aku harus melakukan sesuatu. Adgah Khan, aku senang sekali. Aliansi ini terbukti bermanfaat bagi kerajaan Mughal. Aku setuju, Yang Mulia. Kuakui Yang Mulia memiliki pandangan ke depan yang sangat baik. Dan aku yakin Yang Mulia contoh bagi generasi mendatang. Tolong kau tunggu di sini. Aku segera kembali. Mengagumkan. Aku tidak tahu kalian semua sedang berlatih. Kuharap bisa berlatih dengan baik. Tansen, aku ingin kau melakukan persiapan. Kita akan mengadakan sebuah perayaan. Kita akan segera mengadakan pernikahan lain di istana. Nona, kuharap kau merasa nyaman berada di istana ini. Anda sangat baik, Yang Mulia. Tuhan memang telah memberkati dengan suara yang sangat merdu. Dan terlebih lagi kau beruntung dilatih oleh Tansen. Tuan, silakan dilanjutkan. Tadi aku hanya kebetulan lewat. Aku permisi. terima kasih Yang Mulia. Aku permisi. Seharusnya kau pergi ke Todarmal, bantu dia dengan laporan dan pembukuan. Agak kan? Iya, Yang Mulia. Apa Manulakan melakukan pekerjaannya dengan baik? Pekerjaannya sangat baik, Yang Mulia. Tapi aku mendengar bahwa temperamennya sangat buruk. Dan aku juga mendengar bahwa dia sering sekali menyiksa istrinya Atifah. Apa? Tidak seharusnya dia mengangkat tangannya terhadap istrinya. Yang Mulia, ini masalah pribadi mereka. Kecuali jika Atifah meminta bantuan orang lain, kita harus membantunya. Tapi ini tidak baik. Karena kita tidak dianjurkan untuk ikut mencampuri. Aku tidak setuju, Adgah Khan. Apapun alasannya, itu tidak berarti kita membiarkan orang itu menderita. Awasi dia. Aku ingin kau segera beritahu aku jika dia sampai memukul istrinya lagi. Baiklah, Yang Mulia. Ayo kita lanjut. Kau sudah tidak patuh lagi. Hentikan! Berani sekali kau menyiksa dia. Yang Mulia, sebenarnya... Yang Mulia Raja telah melarang para penjaganya untuk menyiksa dia. Kenapa kau menyiksanya? Kenapa? Jika kau mengulanginya, maka aku tidak akan segan untuk memberitahu Yang Mulia Raja. Kau mengerti? Aku mohon maaf. Yang Mulia. Tinggalkan kau.
Mungkin memang sebaiknya kita membicarakan masalah ini di ruanganmu. Tapi aku sudah tidak sabar lagi untuk bertemu denganmu. Aku sungguh tidak mengerti kenapa kau terus mengulangi kesalahan yang sama. Kau juga tahu bahwa monster itu sangat berbahaya. Lalu untuk apa kau datang ke tempat ini? Dan kau juga sudah tahu bahwa aku berkali-kali melarangmu untuk datang kemari, tapi kau tidak pernah mematuhi perintah. Yang mulia, jika saja pasukanmu tidak melanggar perintahmu, aku tidak akan terpaksa datang kemari. Sekali lagi, seseorang telah menyiksanya. Lalu apa urusanmu jika mereka menyiksanya? Ingatlah, tidak ada yang memberimu hak untuk datang ke penjara tanpa izin dariku. Kau tahu betapa aku sangat mencintaimu. Tapi itu tidak memberikanmu hak untuk mengambil keuntungan yang tidak seharusnya kau lakukan. Jika ada sesuatu yang mengganggumu, katakan saja. Kau datang saja padaku. Kau sepertinya lupa bagaimana suami memperlakukan istri mereka. Suami lain memaksakan begitu banyak batasan pada istri mereka. Joda, jadi bagaimana bisa kau mengambil keuntungan dari kebebasan yang kau berikan padamu? Tapi yang mulia... Sudah cukup, Joda. Aku tidak ingin lagi mendengar penjelasan lebih banyak darimu. Karena tidak selamanya sebuah argumentasi harus dipertimbangkan. Bagaimanapun, aku tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Ayo sekarang ikut aku. Mengapa Yang Mulia Raja memarahiku untuk sesuatu yang begitu sepele? Aku tahu bahwa dia seorang raja, tapi aku juga seorang ratu. Bahkan aku memiliki beberapa hak dan tanggung jawab. Dia terus memarahiku sepanjang waktu, seolah-olah aku ini pelayan. Ya Tuhan, aku lupa tentang pesan ini. Salam Ratu Joda. Kau tidak mengenalku, tapi aku percaya padamu. Itu sebabnya aku mengirimkan surat ini. Aku adalah putri dari Ari Mardansing. Ari Mardansing adalah raja dari Campawa. Raja Jalaluddin Muhammad sudah berkeinginan untuk menyelesaikan aliansiku dengan putra Atgah-Khan. Ayahku tidak berada dalam posisi untuk menolak proposal ini. Tapi aku tidak ingin menikah dengan Aziz karena aku adalah seorang putri Hindu. Aku harap kau bisa memahami perasaanku ini. Aku tahu tentang aliansimu dengan Raja Mughal adalah sebuah kompromi. Tapi aku tidak ingin menjadi subjek yang sama. Daripada aku harus menikah dengan seorang Mughal, lebih baik aku mati saja. Itu lebih terhormat. Maukah kau membantuku? Aku berharap banyak padamu. Kau harus tahu, wanita yang menjual mainan adalah temanku sendiri. Dia akan kembali lagi untuk mencari tahu jawabanmu. Terima kasih. Kau tahu betapa aku sangat mencintaimu. Tapi itu tidak memberikanmu hak untuk mengambil keuntungan yang tidak semestinya kau lakukan. Apa yang kau lakukan, Yang Mulia? Kenapa kau marah sekali? Aku tidak mengerti apa yang terjadi denganku. Kenapa aku jadi begitu sensitif sekarang? Yang Mulia, apa yang terjadi? Tenanglah, katakan padaku. Ratu Joda pergi ke penjara itu lagi. Dia pergi menemui orang itu meskipun aku sudah melarangnya. Padahal kau juga tahu aku memberikan Ratu Joda kebebasan lebih dari ratu-ratu yang lain. Yang Mulia, duduklah. Tenanglah. Sudah, lupakan saja Yang Mulia. Sekarang tenangkan dirimu. Rukaya, kenapa dia melakukan ini padaku? Yang Mulia, tolong lupakan semuanya. Jangan marah seperti ini lagi. Minuman ini akan membantumu tidur. Apa ini? Jangan khawatir, ini tidak akan membuatmu mabuk. Ini hanya berisi sebuah ramuan. Minumlah. Tambah lagi.
Apa semua ini? Katakan padaku. Apa yang kau bicarakan? Apa yang terjadi antara kau dan Raja Jawa? Katakan padaku yang sebenarnya. Tidak ada. Kau berbohong. Aku melihatnya sendiri. Yang mulia Raja tertarik kepadamu. Itulah sebabnya dia terus memandangimu. Atifah, katakan padaku, ada apa di antara kalian? Tidak ada. Dia hanya menghormatiku seperti setiap pria menghormati wanita lain. Sudah diam. Mulailah berkemas sekarang. Kita akan meninggalkan Agra sekarang juga. Kita tidak akan kemanapun. Aku aman ada di sini. Aman? Dari siapa? Darimu. Dari penyiksaanmu. Kau perlakukan aku seperti budak. Kau perlakukan aku seperti pelayan. Sekarang aku menemukan kebebasan. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Aku akan tetap di sini. Kau wanita kotor. Beraninya kau membantaku. Salam Yang Mulia Raja. Ini kan waktunya istirahat. Maafkan aku tapi ada pesan darurat. Apa pesan itu? Ada informasi penting Yang Mulia. Apa? Yang Mulia pergi ke sana. Kenapa dia ke sana? Aku harus menghentikannya. Ini semua tidak benar. Apa yang terjadi? Duduklah. Duduklah di sini. Katakan yang terjadi. Aku tidak bisa memberitahumu. Ini adalah nasibku. Tidak. Aku tidak bisa membiarkanmu menderita seperti ini. Dan aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Kau jangan khawatir, aku di sini untukmu. Astaga, apa yang Mulia lakukan? Dia mungkin harus membayar harga yang berat untuk ini. Dan ini sangat serius. Atifah seorang wanita menikah. Ini pelanggaran kalau Yang Mulia berani menyentuhnya. Ya Allah, tolong bantu Yang Mulia Raja melihat alasannya. Tunjukkan tanganmu. Salam Yang Mulia. Adgakan, apa kau tahu bahwa suaminya telah... Ya, aku diberitahu hal itu. Aku akan memastikan bahwa masalah ini akan selesai. Silakan istirahat Yang Mulia. Selamat pagi Yang Mulia. Aku ingin memberitahukan bahwa... Aku sedang berpikir, Adgakan. Kita harus beristirahat sejenak untuk menyegarkan pikiran kita. Ya, benar. Cuacanya menyegarkan. Ada banyak hewan di hutan saat ini. Dan sudah sangat lama kita tidak berburu. Pasti menyenangkan. Tentu Yang Mulia. Lalu siapa yang kau undang untuk menemanimu Yang Mulia? Mungkin Yang Mulia sudah pikirkan? Kau tahu siapa orangnya? Menurutku, itu tidak aman untuk Ratu Joda karena keadaannya tidak memungkinkan Yang Mulia. Adapun yang lainnya, Anda bisa memberitahukan aku. Lalu siapa yang akan kuundang? Kali ini aku bisa pergi berburu tanpa ratu. Hanya beberapa menteri dan Tansen. Bersama dengan murid-muridnya yang bisa menemaniku. Ajak semua murid-muridnya. Baiklah Yang Mulia. Berarti Yang Mulia ingin bawa Atifah bersamanya. Yang Mulia, ini benar sekali. Adgakan memberitahu aku bahwa Yang Mulia Raja tidak akan membawa Ratu Joda bersamanya. Tadi dia juga mengatakan bahwa Yang Mulia Raja akan membawa Anda. Dengar Hosiar, kau memberiku informasi yang tidak berguna. Setiap kali Yang Mulia Raja melakukan perjalanan berburu, dia selalu membawa Ratu Joda bersamanya. Aku sedang membujuknya agar dia mengajakku, tapi tidak pernah berhasil. Sekarang pasti akan berhasil. Yang Mulia Raja kan hanya mampu berburu pada siang hari. Hosiar,
Aku tidak peduli bagaimana cara Yang Mulia Raja memilih untuk mendapatkan hiburan pada malam hari. Satu-satunya hal yang kupedulikan, bahwa Ratu Joda tidak akan menemaninya. Akan cukup kejam untuk menghalangi Ratu Joda. Dari sepotong informasi baru. Salam Yang Mulia. Ratu Rukaya datang menemui Anda. Kenapa kau membuatnya menunggu di luar? Tolong suruh dia segera masuk. Salam Ratu Rukaya. Salam Ratu Joda. Aku senang melihatmu. Silakan duduk. Tidak Ratu Joda, aku datang ke sini bukan untuk itu. Aku datang ke sini untuk cari tahu, apa keadaanmu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, memangnya kenapa? Syukurlah kalau begitu. Aku mengetahui bahwa Yang Mulia Raja akan melakukan perjalanan berburu tanpamu, bukan? Itulah sebabnya aku takut. Karena kau sedang tidak sehat, bukan? Makanya aku datang ke sini untuk cari tahu. Dia pergi sendirian. Benar. Ratu Joda, tolong jangan bilang kalau kau tahu rencana Yang Mulia Raja. Aku yakin Yang Mulia Raja memberitahumu tentang ini. Ratu Joda, boleh aku tanya padamu? Apa semuanya baik-baik saja antara kau dan Yang Mulia Raja? Apa kau berselisih dengannya? Tidak ada hal seperti itu, Ratu Rukaya. Baiklah, aku pergi dulu. Jaga dirimu dan istirahat. Jaga kesehatan. Baiklah, sampai jumpa. Salam. Tidak mungkin. Aku harus bicara pada Yang Mulia Raja mengenai hal ini. Posisi kami saat ini tidak hanya sebagai suami istri. Kami akan jadi orang tua sebentar lagi. Aku harus bicara. Suami Atifah melakukan kekerasan padanya, sampai harus dilakukan pengobatan. Aku tidak bisa melihat wanita menjadi sasaran perlakuan keji seperti itu. Ada apa? Aku tahu bahwa aku tidak meminta maaf kepadamu kemarin. Tapi itu tidak berarti kau harus terus marah kepada aku, kan Yang Mulia? Siapa yang bilang aku marah padamu? Kemarin aku memang marah padamu, tapi sekarang aku baik-baik saja. Jika memang begitu, kenapa kau tidak memberitahuku bahwa kau akan pergi berburu? Kau bahkan tidak mengajakku. Itulah sebabnya aku berpikir bahwa kau masih marah padaku. Aku sengaja tidak membawamu bersamaku. Karena seharusnya kau tidak melakukan perjalanan dalam keadaan seperti ini. Itu sebabnya aku akan pergi sendiri. Aku pasti akan segera kembali. Jika kau hanya pergi untuk 2 hari Yang Mulia, kenapa tidak mengajakku? Tidak masalah jika kau mengajakku bersamamu. Jangan marah, diam Kaibar. Aku ingin kau mengendalikan kemarahanmu. Aku tidak datang ke sini untuk melukaimu. Aku datang ke sini untuk menjanjikan sesuatu. Aku akan memberikanmu apa yang kau inginkan. Aku akan memberikanmu Ratu Joda. Kau sangat menyukainya, kan? Hah? Yang ku tahu selama ini, Ratu Joda sangat menyukaimu. Dan aku mengatakan itu karena dia datang ke sini untuk melihatmu meskipun dilarang. Kau dengar? Dia peduli padamu. Tapi sekarang, mereka telah memberlakukan pembatasan pada dirinya. Tidak, Kaibar. Jangan marah. Jika kau ingin melihat Ratu Joda, kau harus melakukan apa yang kukatakan. Jika kau melakukan seperti yang kukatakan, aku akan membantu mempersatukanmu dengan Ratu Joda. Bagus. Jangan sepenuhnya melepaskan kemarahanmu. Kau melakukan hal yang benar, Kaibar. Manfaatkan kemarahanmu ini untuk melawan musuhmu. Jika kau terus-menerus menggeram, tidak ada yang bisa mendengar suaraku. Dengarkan,
Aku akan memberitahumu bagaimana kau bisa menemukan Ratu Joda. Lihat ini, Kaibar. Ini adalah peta istana. Amati baik-baik. Peta ini akan menuntunmu ke ruangan Ratu Joda. Ya, tunggu. Ini senjatamu. Mengapa kau tidak ingin membawaku bersamamu? Yang Mulia, kau tahu aku tidak suka berburu atau melihat binatang terbunuh dalam perburuan. Tapi aku harus menemanimu. Kau selalu mengajakku setiap berburu, tapi kali ini kau tidak ingin aku ikut bersamamu. Ada apa? Sebenarnya masalah apa yang kau sembunyikan, Yang Mulia? Dengar, Ratu Joda. Jika aku harus membawamu bersamaku, ratu yang lain mungkin tidak akan senang. Mereka akan iri padamu. Jika aku membawa semua ratu bersamaku, kita tidak akan bisa segera kembali. Kau ingat peristiwa Minabasar? Kau menghentikanku karena kau tidak ingin aku melakukan apapun yang akan membuat marah ratu yang lain. Masih ingat? Jika aku menjadi suami yang baik, aku harus membuat keputusan yang tepat. Dan keputusan ini tentunya sudah aku pertimbangkan dengan baik. Baiklah jika memang begitu. Aku sendiri yang akan mengatur perjalananmu nanti. Terima kasih. Salam. Beruntung sekali kita. Raja sendiri tidak tahu tentang jalan rahasia ini. Anak buah yang dipercayainya juga tidak tahu tentang hal ini. Ada sebuah terowongan yang mengarah ke istana dari penjara bawah tanah ini. Hanya Ratu Maham Cucak. Dialah yang tahu tentang jalan rahasia ini. Dan hari ini keinginan Ratu Maham Cucak, semuanya pasti akan terpenuhi. Dengar, para penjaga istana akan bersenang-senang. Mereka pergi bersama Yang Mulia Raja untuk berburu. Dan mereka akan merayakannya setelah membunuh mangsa. Beruntung, mari kita minta pada Tuan Sarifudin agar kita di istana bukan di sini. Dan kita akan bersenang-senang, iya kan? Jangan berharap, Tuan Sarifudin tidak akan pernah mendengar kita. Apa kau dengar sesuatu? Aku tidak mendengar apa-apa. Ayo kita ke dalam mencari tahu. Dia yang membuat suara itu berisik. Monster ini begitu amat menyulitkan kita. Ayo pergi. Di mana para penjaga? Bukankah mereka yang harus menjaganya? Ayo, kita cari. Adgakan, tolong kau urus persiapan tempat di mana kita akan berhenti. Baik, Yang Mulia. Aku akan pergi duluan. Apakah selalu menutupi wajahmu? Tidak, Yang Mulia. Suamiku yang ingin aku terus menutupi wajahku. Tapi suamimu tidak di sini sekarang.
Dan kau aman berada di antara beberapa penjaga dari kerajaan Munggal. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tempat ini begitu indah. Kenapa? Kau tidak melihat keindahan pemandangan di sini dan membiarkan aku melihat wajah cantikmu. Sepertinya akan turun hujan. Aku ingin kalian semua pergi menuju tenda, beristirahat malam ini. Baik, Yang Mulia. Tuanku, apa kita tidak akan berburu untuk beberapa waktu? Tidak, kupikir Yang Mulia Raja ingin beristirahat dan cuaca badai tidak menguntungkan untuk berburu. Dengar semuanya, kita harus menunggu angin mereda. Dan setelah itu baru kita bisa berburu lagi. Cuaca di luar tidak begitu baik. Apa yang akan kita lakukan? Tan Sen, kurasa aku akan berburu untuk beberapa saat lagi. Sebaiknya sekarang kau masuk tenda. Kau memiliki izinku. Aku nanti menyusul. Baiklah, Yang Mulia. Terima kasih. Aku sangat lelah karena perjalanan jauh. Aku ingin beristirahat untuk sementara, Yang Mulia. Cuaca yang menguntungkan untuk berburu. Wah, aku punya mainan baru. Aku senang. Ratu Joda, kau membeli mainan baru untuk Rahim hari ini? Iya. Tapi kenapa kau membelikannya? Aku sudah membelikan banyak mainan untuk Rahim. Rasanya tidak pernah cukup membelikan mainan untuk anak-anak. Lagi pula, mainan yang kita beli kemarin tidak berkualitas baik. Salah satunya pecah ketika jatuh. Itu sebabnya aku meminta penjual mainan ini untuk datang. Lihat, dia punya kuda, gajah, bahkan kereta. Ratu Joda, kau sangat memanjakannya. Jika kau memberikan semua yang dia suka, dia akan menjadi manja. Ratu Joda, aku jadi ingin tahu bagaimana kau akan mengurus 3 anak-anak setelah beberapa bulan. Salam Ratu Joda dan Ratu Salima. Ratu Hamidah ingin menemui Ratu Salima. Baiklah, Ratu Joda, tolong biarkan Rahim bermain di sini untuk beberapa saat ya. Baik, Ratu Salimah. Ambil kuda ini, apa itu bagus? Aku akan naik kuda. Tuk tak, tuk tak, tuk tak, tuk tak. Yang Mulia Ratu Joda, apa pesanmu untuk sang putri? Apakah kau mampu menghentikan pernikahan itu? Beritahu sang putri untuk berpikir 2 kali sebelum dia mengambil keputusan apapun. Dan katakan tidak perlu khawatir, aku tidak akan membiarkannya dipaksa ke dalam hubungan ini. Apa aku bisa memegang kata-katamu, Yang Mulia? Iya, kau bisa memegang kata-kataku ini. Terima kasih, Yang Mulia. Sang putri akan selalu berterima kasih kepada Anda untuk bantuan Anda. Tuk tak, tuk tak, tuk tak. Kudanya lelah. Aku yakin Yang Mulia Raja akan menghentikan pernikahan ini jika aku memberitahu dia bahwa putri dari Campawa tidak senang dengan perjodohan yang dilakukan ini. Berikan tanganmu. Atifah, coba sekarang kau perhatikan pemandangan yang indah ini. Kurasa ada hewan di sana. Itu pasti seekor beruang. Maukah kau memegangnya? Ya Allah, tombak itu mengenai sasaran. Kenapa? Kau tidak pernah lihat orang berburu? Tidak.
Dulu kupikir hanya panah saja yang bisa mencakup jarak jauh. Itu karena kau belum pernah melihatku berburu sebelumnya. Penjaga! Kalian cari tahu apakah buruanku terbunuh. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, Anda telah membunuh beruang itu dengan tombak Anda. Ya Allah, tidak bisa dipercaya. Kau percaya sekarang? Yang Mulia, apa kita akan bawa beruang itu ke tenda? Biarkan saja. Ayo, kita cari hewan yang lain. Aku belum pernah melihat dia berburu dengan cara ini. Yang Mulia Raja telah membunuh buruannya. Tapi dia tidak ingin membawanya bersamanya. Aku pikir dia tidak tertarik dalam berburu. Dia sepertinya lebih tertarik dalam menunjukkan kalian berburunya. Sekarang bisakah kau melihat seekor hewan di sebelah sana? Mau apa Yang Mulia? Dia mempermalukan Tansen dengan menghentikan dia menyanyi. Aku ingin hanya Atifa yang bernyanyi. Luar biasa. Ini ada hadiah kecil untukmu. Terimalah. Terima kasih. Yang Mulia, jika diizinkan, aku ingin bicara dengan Yang Mulia. Tentu saja. Yang Mulia lakukan ini adalah sebuah pelanggaran. Apa yang kau bicarakan? Ini di luar batas etika untuk membawa wanita untuk menikah bersamamu dan untuk memintanya menemanimu. Hari ini tidak hanya dilarang untuk oleh Mughal, juga larangan moral. Dan Anda mengerti aturan itu lebih baik dari aku. Tapi aku juga menjadi salah satu penasihat terpercaya Anda. Dan juga menjadi seorang petugas dari kerajaan Mughal ini, Yang Mulia. Dan itu tugasku, mengingatkan Anda, Yang Mulia. Aku sependapat denganmu. Kau adalah penasehatku. Aku tahu bahwa kau memiliki kepentingan terbaik di sini. Tapi kenapa setiap kali mendengar Atifa bernyanyi, aku pasti terpesona. Aku sadar ini salah, dan aku tahu ini sama dengan mengkhianati istri-istriku. Aku sudah berlaku tidak adil pada Ratu Joda. Aku sudah mengkhianati dirinya. Aku seharusnya bersamanya saat ini. Seharusnya aku berada di istana dan mengurusnya. Sejujurnya, bukan hanya nyanyian Atifa, tapi pikiranmu juga membuatku gelisah. Aku tidak pernah berpikir aku akan mencintai orang lain selain Ratu Joda. Entah kenapa, aku merasa tertarik pada Atifa. Hatiku seperti tidak lagi berada di bawah kendaliku. Kaibar, ikut aku. Ayo cepat. Salam, tuanku. Apa yang membuat Anda kesini? Aku ini adalah orang yang bertanggung jawab di sini. Berani sekali kau bertanya seperti itu kepada aku, penjaga. Kau harus tetap waspada. Buka gerbangnya.
kenapa tidak ada penjaga di sini. Hei, kau, kemarilah. Siapa yang menjaga di sini? Aku tidak tahu. Penjaga! Kaibar melarikan diri dari tahanan penjara ini. Temukan dia dan bawa dia kembali apapun taruhannya. Pergi dan temukan dia. Bagaimana mungkin pria berbadan besar melarikan diri dari penjara tanpa ada yang melihatnya? Aku yakin dia tahu jalan rahasia yang mengarah keluar dari sini. Aku sangat mencintaimu. Ya Tuhan, apa arti dari mimpiku ini? Seharusnya aku tidak berpikiran negatif dalam kondisi begini.